Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa segera tatap muka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Kholilah. Di sini Ustazah memegang mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Namun sebelum dimulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa segera tatap muka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Kholilah. Di sini Ustazah memegang mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum dimulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita langsung aja ke penjelasan atau pembahasan materi untuk kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini ada pengertian menurut bahasa dan ada pula pengertian menurut istilah. Di sini yang pertama, Al-Quran menurut cendekiawan Muslim yaitu Quraisy Shihab. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Adapun menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir atau secara berangsur-angsur, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ini tentu materi yang sangat penting karena Al-Quran dan Hadis ini merupakan dasar hukum Islam yang harus kita kuasai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anakku yang sholih dan sholihah, di sini ada peta konsep, kita simak baik-baik ya. Ini materinya yaitu tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Ini ada aktivitas dan keterampilan yang akan kita capai setelah pembelajaran selesai. Langsung masuk ke materinya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Yang pertama, maksud dari kalamullah ini artinya bukan ucapan Nabi, tetapi ini langsung dari ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Ini dari pengertian kalamullah sendiri. Kemudian dari simpulan dari pengertian kedua tersebut, nomor 2-nya adalah Al-Quran ini merupakan mukjizat. Maksud dari mukjizat ini artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Maksudnya apa? Maksud di sini adalah secara mutawatir ini adalah riwayat yang disampaikan oleh 3
ataupun lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Ini merupakan pengertian dari mutawatir itu sendiri. Adapun poin yang selanjutnya yang keempat adalah Al-Quran merupakan nilai ibadah kepada yang membacanya. Maksudnya adalah jadi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah menjadi tanda keimanan seseorang, dan semakin tinggi imannya seseorang itu adalah semakin sering dan sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan-sebutannya. Namun di antaranya kita mempelajari nama Al-Quran ada 2 poin. Yang pertama yaitu kitab Allah, yang kedua adalah Al-Furqan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Allah. Nah, sudah dijelaskan di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran ini sudah jelas tidak ada lagi keraguannya, namun Al-Quran ini adalah menjadi hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang termaklum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dilanjut dengan poin yang kedua yaitu Al-Furqan. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, jadi poin yang kedua maksud dari Al-Furqan ini adalah pemberi peringatan untuk seluruh alam. Ini nama-nama Al-Quran yang kita bahas dalam materi bab 1. Baik anak-anak, kita lanjut ke poin fungsi Al-Quran. Di sini fungsi Al-Quran secara umum ada 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Sudah jelas Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama dan utama. Dilanjut dengan yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga yaitu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang poin selanjutnya adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ini semua dikukuhkan atau diperkuat dengan Al-Quran. Kemudian di sini mayoritas kaum muslimin telah menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan di dalam prioritasnya. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihatnya itu adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukumnya tersebut dilaksanakan. Adapun jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari lagi di dalam As-Sunnah. Tetapi jika di dalam As-Sunnah tidak ada lagi, maka melihat kemana? Ke ijma. Jika tidak ada di dalam ijma, maka kita langsung ke qiyas.
itu sumber hukum Islam yang telah ditetapkan. Nah, di mana sumber hukumnya atau dalil yang menjelaskan keempat sumber hukum tersebut? Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman. Di sini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini ada 3 fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Mana saja? Yang pertama yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan poin yang ketiga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Itu merupakan 3 fungsi sebagai petunjuk yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, Al-Quran ini merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ini mana sumber hukumnya? Sumber hukumnya ditetapkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bahas tentang hadis. Kalian pasti sudah mengetahui di kelas 6 SD ataupun MI, kalian pernah mendengar apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Tadi sudah dijelaskan dengan secara detail ataupun rinci pengertian hadis, fungsi, dan lain-lainnya. Kemudian sekarang kita bahas yaitu tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis di sini secara bahasa yaitu baru, tidak lama, kemudian ucapan, dan yang terakhir cerita. Nah, ini baru pengertian hadis secara apa? Secara bahasa atau secara lugah. Adapun hadis secara istilah, menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yang artinya setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat ataupun perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang pertama yaitu sebagai perkataan. Nah, yang dimaksud perkataan di sini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dalam hal bidang syariah, akhlak, akidah, dan pendidikan dan sebagainya yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbuatan. Perbuatan di sini maksudnya adalah penjelasan-penjelasan Nabi secara praktis terhadap peraturan-peraturan yang syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Nah, seperti halnya jumlah rakaat sholat, cara mengerjakan haji, cara berzakat. Nah, itu adalah perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Contohnya seperti dalam hal sholat. Dalam hadisnya pun dijelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana sholatku. Nah, jadi kita
diperjelas lagi di dalam sabda Nabi atau hadisnya. Kemudian selanjutnya adalah takrir. Takrir ini adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Jadi takrir itu merupakan ketetapan. Yang selanjutnya adalah sifat. Nah, sifat ini adalah keadaan dan himmah. Apa itu himmah? Himmah itu adalah keinginan. Keinginan siapa? Ya tentu sudah jelas ini adalah keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya. Melalui apa? Melalui akhlak atau moralnya. Yang kedua dijelaskan di dalam silsilah Nabi. Yang ketiga dijelaskan di dalam himmah atau keinginan Nabi untuk melakukan sesuatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Nah, itulah sifat keadaan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada 4 poin fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Ayat yang mujmal itu adalah ayat yang global. Kemudian poin yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ini merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terdapat di dalam materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Demikian materi yang Ustazah bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan nanti ketika kita sudah tatap muka. Baik, terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.